Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melakukan ketaatan dan amal soleh, di antaranya yaitu menuntut ilmu yang membawa kita semakin cinta kepada utusan Allah, yaitu di sini Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita masih di petakan terakhir dari peristiwa Uhud, yaitu di pasal yang ke-11, Al-Qatlah. Beberapa korban dari kaum muslimin yang berjumlah 70 itu kemarin telah kita tutup dengan bagaimana Wahsy sebelum masuk Islam dengan hirbah atau tombaknya membunuh manusia terbaik, paman Rasul Asadullah wa Rasulihi, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata nantinya di tahun ke-8 Hijriah atau selepas Fathu Mekah, beliau akhirnya memeluk Islam dan menjadi baik keimanannya sampai di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq mampu membunuh manusia terlaknat dan terburuk saat itu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab atau nabi palsu dengan tombak yang sama. Kemudian kita telah ceritakan juga bagaimana seorang Hindun atau istri dari Abu Sufyan sebelum masuk Islam juga di peristiwa Uhud menyubek isi perut dari Hamzah dan mengunyah atau sempat mengunyah hatinya, tapi kemudian dimuntahkan lagi atau dilebah. Sampai itu kayaknya ya. Baik. Sekarang kita masuk yang ke-5. Wa qad hazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amara bidafni jami'i syuhada fi thiyabihim allati qutilu fiha. Dari peristiwa Uhud ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat merasa sedih. Ya, 70 sahabat wafat, dan yang paling membuat sedih Rasul yaitu paman beliau Hamzah dengan posisi dan kondisi semacam itu. Meskipun rata-rata semuanya kalau disampaikan di sini bagaimana kemarin bahasanya, tamthilan fadhi'an, ya, dimutilasi dengan bengisnya. Tetapi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mutilasi Hamzah merupakan kesedihan yang sangat. Bahkan beliau sampai bersumpah untuk mengambil 30 dari orang musyrik, ya, biar sepadan dengan satu orang, yaitu Hamzah. Tetapi Allah kemudian menurunkan potongan dari surat Ali Imran, kalau pengen impas ya 1:1, dijewer balas jewer, ya, digepuk balas gepuk, seperti itu. Nggak boleh 1:30. Dan kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam terbawa sampai Wahsy memeluk Islam. Ya, Rasul sampaikan, kalau bisa jangan hadapkan wajahmu pada diriku, sampai Rasul wafat. Hindun juga demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Hindun itu di belakang sater itu, dan beliau kalau dalam surat Al-Mumtahanah ayat terakhir itu, alla yusrikna wala yasrikna wala yaznina, itu Rasul juga minta supaya Hindun tidak lewat atau tidak
menampakkan dirinya di hadapan Rasul. Ya. Rasul terima Islamnya, Rasul terima syahadahnya, tetapi yang namanya hati ya manusiawi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh wahyu, manusia terbaik, tapi yang namanya hati, ya siapa sih yang tidak sedih? Pembela-pembelanya dihabisi oleh orang-orang yang sekarang ada di hadapannya, trauma. Ya, meskipun bicara trauma, bicara stres itu urusan lain. Ya, urusan lain. Ya, sebagaimana antara cinta sama jatuh cinta itu kan beda. Namanya mencintai, ya. Allah Subhanahu wa taala menunjuk bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Khalil, ya, kekasih. 5 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau sampaikan, innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasih. Artinya orang paling dicintai Allah mereka berdua dari semua para nabi dan semua para manusia. Ya, mencinta. Beda kalau jatuh cinta yang kebablasan. Ya, kalau wong Jawa apa? Sekonyong-konyong kotor lah itu beda kan. Begitu juga sedih, Rasul bahagia. Wahsy dapat hidayah, Hindun dapat hidayah, Abu Sufyan dapat hidayah. Tapi kalau urusan beberapa atau 6 apa 5 atau 5 sampai 6 tahun yang lalu telah membunuh kekasih Rasul yaitu Hamzah, maka Rasul pun dalam perkara ini enggan untuk bertemu dengan mereka. Sehingga setelah peristiwa selesai semuanya itu, beliau memerintahkan untuk mengubur jami'as syuhada, ya, dikubur tanpa harus dimandikan, tanpa harus dikafani, ya. Jadi ini diantara keempat orang, ya, keempat orang yang jadi dalam fikih itu kan 4 orang ini wajib mandi. Ya, yang membuat wajib mandi itu 4 jenis. Ya, di antaranya yaitu orang yang meninggal. Orang meninggal kudu didusi. Ini fikihnya kan demikian, wajib. Ya, siapa yang tidak ada yang memandikan maka akan mendapatkan dosa satu kampung itu. Ini normalnya. Ya, ini kita bicara normal. Tetapi ada satu kondisi yang malah tidak boleh dimandikan, yaitu orang-orang yang syahid di tengah pertempuran antara muslim dengan kafir. Artinya jihad perang fi sabilillah, meninggal, ya, dengan mendapatkan kesyahidan insya Allah, lah itu baru nggak boleh dimandikan. Bukan ketembak densus, ya, ketembak densus langsung kubur apa-apa, ini syahid, nah, ini durwatu sanami ya jihad. Nggak ada fikihnya siapa itu. Ya, enggak ada. Dimandikan semuanya. Oh, kadang malah disengaja kok. Ya, maju esok ketembak dhisik. Ya, gitu. Enggak semacam ini. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi normal wajib untuk dimandikan. Kecuali orang yang syahid di tengah kancah pertempuran antara muslim dan kafir. Atau uzur-uzur yang semacam di kita sekarang. Ya, seperti hanya jenazah yang terkena COVID-19, ya, kita nggak tahu, yang lebih tahu kan medis, apakah layak untuk dimandikan atau tidak. Kalau ternyata layak, maka wajib untuk kita mandikan. Tapi kalau mau dimandikan bisa menular atau semacamnya, wallahu a'lam, maka di situ baru uzur tidak dimandikan. Begitu juga orang yang baru memeluk Islam. Meskipun kita dari sirah Nabi kita ambil pendapat yang mensunnahkan, tidak sampai mewajibkan. Ya. Silahkan kalau mau mandi sebelum masuk Islam silahkan, tapi jumhur ulama, apalagi kalau dilihat dari sirah, tidak sampai wajib. Ya. Karena bisa jadi ketika belum syahadat tapi harus mandi dulu, mlebu jeding, kolah kepleset, ndase dhisik, waduh mati. Eman-eman.
Ya, urung sampai syahadat kepleset ning jeding mati dhisik, wah repot. Ya, maka syahadat dulu nggak apa-apa. Syahadat muslim sudah, ya, muslim kemudian ternyata mau mandi kepleset. Nah, setidaknya sudah menjadi saudara kita. Dalam peristiwa Uhud ada namanya Amr ibnu Jahsh, ya, Amrun bin Jahshin. Itu sahabat karibnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi sebetulnya mencari Sa'ad bin Mu'ad di rumahnya kok nggak ada, kata orang-orang, ya, kata wanita-wanita yang masih ada di Madinah. Sa'ad bin Mu'ad perang bersama Nabi kita Muhammad di Uhud, ya, maka dikejar di Uhud. Sampai di Uhud itu Sa'ad bin Mu'ad malah mendakwai kawannya ini masuk Islam. Masya Allah, ya, masuk Islam, kemudian langsung bergabung di pasukan kaum muslimin. Amr bin Jahshin itu, ya, baru syahadat langsung perang di kubu kaum muslimin, ya, belum ngapa-ngapain. Dan ternyata Allah takdirkan wafat di kancah Uhud itu Amr bin Jahshin. Maka dikenal sebagai seorang yang beriman, ya, dan menjadi ahli surga dengan izin Allah meskipun lam yasjud sajdatan, belum pernah sujud sekalipun, ya, karena baru syahadat tuh, baru mau perang itu, ya, bertemu Sa'ad bin Mu'ad, kemudian didakwai menerima Islam, kemudian perang. Lah kok ternyata wafat di situ, maka belum pernah sujud sekalipun, apalagi sholat 2 rakaat, sujud sekali aja belum pernah, ya, wudhu saja belum pernah, tapi Allah berikan kemuliaan, Masya Allah. Kemudian siapa saja juga yang wajib untuk kita mandikan? Perempuan yang telah selesai haid atau nifas, itu yang ketiga, ya, hitungannya berhentinya darah, ya, bukan hari. Hari itu hanya sebatas penolong kita lah, kebiasaan, ya, karena pakemnya itu aslinya berhentinya darah. Ada orang yang nifas ternyata 2 minggu udah selesai, tapi karena kebiasaan di Indonesia 40 dino akhirnya nggak sholat selama 40 hari. Ini kesalahan, ya, karena hitungannya itu berhentinya darah haid. Bisa jadi lebih dari 40 hari, bisa jadi kurang dari 40 hari. Begitu juga haid, sama, kebiasaan mungkin 7 hari 5 hari itu hanya untuk bantuan, tapi harus diperhatikan dengan berhentinya darah haid. Itu kaidahnya. Seperti hanya kita sholat ngadep mana, Mas? Ngadep mana, Mas? Bener, gak ngulon loh, Mas, ya, ngulon ki ngepasi kita ada di Indonesia. Mekah, Ka'bahnya ada di arah barat, aslinya kemana? Kiblat, ya, jadi lek jawab ngadep ngulon jadi ya ora salah, ya kan, nggak salah, cuma kan aslinya menghadap kiblat. Karena kita hidup di Indonesia madhep kiblatnya ngulon, berarti kita jawab kulon. Kemudian yang berapa tadi? Tiga ya, masih 4. Yang terakhir yaitu ketika dalam keadaan junub, ya, janabah. Junub itu ada 3, Mas. Yang pertama junub halal, ya, halal tuh pasangan suami istri kumpul, ya. Kemudian yang kedua tanpa kita sadari, artinya di luar dari keinginan kita, yaitu mimpi basah. Yang ketiga haram, apa itu? Berzina atau memang sengaja mengeluarkannya, atau bahasa syariatnya istimna, ya, onani atau masturbasi, itu haram. Tapi kalau sudah terjadi wajib untuk mandi. Jadi semuanya ke-70 para syuhada itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta dikuburkan, dan rata-rata dikuburkan satu lubang 2 orang, ya, satu lahat itu dua orang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang paling bawah, ya, dari 2 orang yang dikebumikan dulu yang paling banyak hafalannya.
Ini Rasul, makanya kemudian ketika ada kuburan massal, ini kaidah kita, kalau ada musibah kuburan massal, siapa dulu yang dikebumikan, maka peristiwa Uhud ini bisa dijadikan acuan. Ya, bahwa yang paling banyak hafalan Qur'annya itu yang lebih dulu. Baru kemudian berikutnya. Ya, di antaranya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan para sahabat, Amr bin Jamuh dengan sahabatnya, kemudian Mus'ab ya dengan Hamzah, itu semuanya Rasul minta dikuburkan, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebelum dikuburkan ya, Rasul mensolati satu persatu. Ya, pertama kali adalah Hamzah, ditaruh di depan beliau dan kaum muslimin, Rasul solati. Habis Hamzah, sahabat berikutnya Rasul taruh di samping Hamzah, Rasul solati. Jadi 70 sahabat Rasul lakukan sholat jenazahnya sebanyak 70 kali. Ini kekhususan, ya, kekhususan. Apalagi Hamzah paling banyak dapat doanya Rasul karena 70 kali didoakan, ya, sesuai level sahabat di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ketika tahun ke 10 Hijriah, ya, setelah Haji Wada, Rasul balik lagi ke Madinah dari Haji Wada, maka beliau pun mendatangi pemakaman Uhud. Beliau ajak lagi bicara para sahabat yang sudah wafat itu, ya, sambil beliau bersabda, la'alli la alqakum, kayaknya sih aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian, artinya tidak menziarahi lagi. Ya, Rasul sebutkan satu persatu seakan-akan flashback gitu ya, bagaimana mulai dakwah, bagaimana mulai menjayakan Islam dan seterusnya. Kemudian Rasul ulangi lagi sholat jenazah sekali lagi. Ya, ini kekhususan, nggak boleh ditiru. Ya, jadi sebelum Rasul wafat kurang lebih 1 tahun, karena Rasul wafat bukan nggak sampai setahun ya, tahun 11 Hijriah Rabiul Awal, berarti Dzulhijjah, Muharram, kurang lebih 3 atau 4 bulan sebelum beliau wafat, nggak sampai setengah tahun. Beliau datang lagi ke Uhud, kemudian beliau ajak ngobrol satu persatu, kemudian beliau sholat lagi sebagaimana sholat ghaib. Ya. Dan ini kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma raja'al muslimuna ilal Madinah sakhira bihimul yahud wal munafiqun wa qalu li ihwanihim law kanu indana ma matu wa ma qutilu, di dalam potongan Quran Ali Imran ayat ke-156. Jadi ketika kaum muslimin balik ke Madinah, berarti sisa berapa Mas? Kurang lebih 630 sahabat, ya, karena 70 syahid. Ketika mereka balik ke Madinah, mereka mendapatkan olok-olokan, hinaan dari kalangan Yahud dan dari kalangan munafik. Mereka berkata, "Nuto, dia kandani rasa perang, malah perang." Akhirnya apa? Kalah, ya, dan banyak yang meninggal. Ini katanya orang Yahudi, katanya orang munafik. Ya, biar mencari pembenaran kaum munafik itu, karena mereka nggak ikut, mereka sengaja memutuskan diri dari kompinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu poin yang tidak disebutkan di buku ini, kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum sebelum kita masuk ke peristiwa yang lain, yaitu di saat sebelum Rasulullah SAW pulang ke Madinah, artinya masih di wilayah Uhud, di celah-celah Syi'ib atau perbukitan Uhud. Karena sudah merasa menang, Abu Sufyan naik ke atas bukit Uhud sambil berteriak-teriak, "Aina Muhammad? Aina Abu Bakar? Aina Umar?" Terus ya, itu Umar itu udah merasa
yang pengen langsung cepat-cepat mendatangi Abu Sufyan kemudian memenggal lehernya. Tapi sama Rasul diam, ya, sudah biarkan. Sareng ngomong wes jarno. Ya, karena udah merasa sombong. Ya, padahal aslinya Abu Sufyan itu karena pemimpin sangat tahu mereka mampu menyudutkan kaum muslimin, tapi pada hakikatnya mereka belum bisa menang total. Karena kalau menang total itu ghanimah harus dibawa, dan Uhud sama Madinah itu kan nggak sampai 7 kilo, artinya 4-5 kilo saja, ya paling banter 6 kilo lah. Kalau pengen dinyatakan menang, harusnya mereka bisa masuk Madinah, mereka menguasai Madinah. Tapi kan nyatanya enggak. Sesi pertama mereka kalah, sesi yang kedua mereka bisa menyudutkan kaum muslimin, sehingga Abu Sufyan teriak-teriak untuk merendahkan kaum muslimin. Muhammad sudah mati malah kan isunya. Kemudian Abu Bakar nggak ada suaranya, Umar nggak ada suaranya. Ya, sampai kemudian ucapan Abu Sufyan di sini, ya, A'li Hubal, tinggikan Hubal, tinggikan berhala-berhala Quraisy disebutkan. Maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Umar balas, qulu Allahu a'la wa ajal. Ya, kalau sudah memakai Tuhan selain daripada Allah, Rasul nggak terima. Ya, ini hinaan, maka sampaikan Allah a'la wa ajal, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, maha kuasa. Baru kemudian Abu Sufyan tahu, oh ternyata Umar masih hidup, Abu Bakar masih ada, bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih hidup. Maka selanjutnya ada obrolan antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab, yang intinya adalah Abu Sufyan menyebut bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembalasan Badar. Kata Umar, nggak bisa disamakan. Bagi kami, sahabat-sahabat yang meninggal di Badar, mereka adalah ahli jannah. Adapun dari kalian yang mati di Badar adalah sahibun nar, ahli neraka. Nggak bisa disamakan. Abu Sufyan akhirnya juga emosi lagi. Ya sudah, kalau gitu tahun depan kembali lagi kita ketemu di Badar, perang lagi. Kata Umar, ya, inna mau'idakum Badr al-amal muqbil. Oke, kalau gitu tahun depan kita ketemu lagi di Badar. Artinya tidak ada yang saling mau kalah. Apalagi Umar punya izzah setelah masuk Islam. Maka habis itu pergilah Abu Sufyan meninggalkan Bukit Uhud dengan tentara-tentaranya, pasukannya. Umar kemudian mendatangi Rasul dan melaporkan ini semuanya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk melihat, buntuti, ya, Abu Sufyan mengendarai unta atau mengendarai kuda. Kalau Abu Sufyan mengendarai unta, berarti balik ke Mekah. Kalau Abu Sufyan menunggangi kuda, berarti otomatis pengen gempur Madinah. Dan ketika Ali membuntuti, ternyata Abu Sufyan dan pasukannya naik unta. Ini menunjukkan kalau Abu Sufyan sebetulnya juga sudah banyak kekalahannya dari harta. Ya, karena udah nggak punya kekuatan lagi, akhirnya balik ya ke arah Mekah. Lah, para mu'arrikhin, ya, ahli-ahli sirah, mereka menerangkan bahwa Uhud itu kekalahan kaum muslimin cuma setengah hari, katakan, ya, setengah hari. Tetapi opini Quraisy, ya, mengkhabarkan, dan dengan media yang ada, mereka ahli-ahli syair, ya, yang setiap tahun mesti ketemu, setiap tahun dilombakan, setiap tahun berjumpa dengan kabilah-kabilah Jazirah Arab lainnya, dengan kemenangan atau setengah kemenangan hari Sabtu itu di bulan Syawal tahun 3 Hijriah,
itu sudah menghabarkan kepada seluruh penjuru bahwa kita sama Madinah impas. Ya, impas. Oke lah, sebelumnya Badar kita kalah, tapi tahun berikutnya kita menang. Ya, itu digembuskan ke semua orang yang ke Baitullah atau ke Mekah, entah itu umroh atau haji. Jadi opini dibangun sehingga orang-orang mulai tahu bahwa Madinah sudah mulai dikalahkan oleh Quraisy Mekah, sehingga Madinah tentunya lebih lemah, sehingga nantinya mereka menyusun rencana-rencana untuk menggempur Madinah. Puncaknya yaitu nanti di tahun ke-5 Hijriah, berarti kurang berapa tahun lagi? 3 tahun berikutnya, yaitu dengan adanya Al-Ahzab, perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi itu nggak sembarangan perang Ahzab itu, menyusun kubu-kubu, kelompok-kelompok, sekutu-sekutu itu nggak bisa cuma sebulan 2 bulan. Jadi mulai kekalahan kaum muslimin di Uhud itu disiarkan terus oleh Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, ya, dan semua orang tahu, sehingga semua orang meyakini bahwa Madinah mulai lemah. Ya, Madinah mulai digerogoti, apalagi ada Yahudi yang kontra dengan mereka, dan mereka tahu ada munafik, orang-orang muslim yang aslinya mereka tidak suka dengan keberadaan Nabi dan para sahabat. Maka ini disusun, maka nantinya ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Salah satu suku Bani Sulaim kirim surat kepada Nabi, dikirimkan para pengajar, para ahli Quran 70 orang di sukunya untuk berdakwah. Ternyata malah dibunuh. Itu salah satu ya action dari mereka meyakini opini dari Abu Sufyan dan bala tentaranya. Ya, maka ini juga salah satu strategi. Ya, salah satu strategi. Kita tidak mudah terbawa oleh opini, tapi juga jangan meremehkan opini yang menyebar. Ya, kita memang harus butuh orang-orang ahli yang di bidang ini. Artinya tahu strateginya, tahu menyusun rencananya. Dan itu nyata di hari-hari ini. Kaum muslimin disudutkan, kaum muslimin dilemahkan, kaum muslimin itu salah satunya melalui media. Kalau kita langsung emosi kemudian balas keburukan, itu bukan strategi, podo ae. Akhirnya kemakan juga. Tapi jangan kemudian kita leha-leha, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sabar, kita ya sabar. Tapi kan ada strategi untuk tetap berjuang dan memuliakan agama ini meskipun melalui media. Barakallahu fikum. Jadi ini episode dari peristiwa Uhud, mulai dari yang pertama sampai yang keempat, kayaknya 4 pertemuan kita bahas Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pasal yang ke-12 itu ada hawadits. Apa itu hawadits? Peristiwa-peristiwa. Ya, peristiwa yang ada di tahun ketiga kurang lebihnya. Yang pertama adalah fis sanati tsalitsati minal hijrah zawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu Kulsum li Utsman ibni Affan ba'da an matat Ruqayyah indahu walihada summiya dan nuraini. Di tahun ketiga kita agak ke belakang dulu, peristiwa Badar, Utsman bin Affan tidak ikut perang. Meskipun pahalanya dapat, tapi Utsman tidak ikut perang. Alasannya adalah putri Rasul Ruqayyah yang menjadi istri beliau sedang sakit. Ya, akhirnya meninggal. Dan ternyata wafat. Ruqayyah radhiyallahu anha wafat. Di tahun ketiga, 1 tahun berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kembali Utsman untuk menikahi Ummu Kulsum. Ya, yang sebelumnya Ummu Kulsum itu mantu daripada Abu Lahab. Bayangkan ya. Ya, Nabi itu sama Abu Lahab besanan awalnya.
Biar tahu bahwa nggak sembarangan, Abu Lahab itu bukan orang sembarangan. Orang nasabnya punya, kepemimpinan kuat, ya, tutur kata Masya Allah. Cuma ketika Nabi mulai menjadi Rasul, ya itu sudah musuh. Ya, maka awalnya kan Ruqayyah Ummu Kulsum nikah itu sebelum Rasul menjadi Nabi. Ya, besanan sama Abu Lahab. Besanan sama Abu Lahab. Tapi ketika tahu semacam itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan mereka. Bahkan nantinya di Badr putra-putra Abu Lahab habis gugur, gugur, tewas, ya kan? Oh, lembut tewas mengenaskan di padang Badar. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Utsman untuk menikahi Ummu Kulsum. Awalnya menikahi Ruqayyah bintu Rasulillah, keduanya menikahi Ummu Kulsum bintu Rasulillah. Karena menikahi dua putri Rasul, maka disebut dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Cahaya yang pertama Ruqayyah radhiyallahu anha, cahaya yang kedua Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Dan ternyata nanti Ummu Kulsum juga wafat, sakit, wafat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri 4. Zainab sudah nikah dengan Abul As, ya. Kemudian Fatimah sudah menikah dengan Ali. Maka untuk memuliakan Utsman bin Affan, Rasul sampaikan, wahai Utsman, kalau aku masih punya putri, aku nikahkan lagi engkau dengan putriku. Ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan Utsman bin Affan. Rasul masih punya putri lagi, dinikahkan lagi. Cuma sudah nggak punya lagi. Ya. Nanti ada pembahasan khusus Utsman bin Affan ketika kita sampai di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Berikutnya, wa fiha tazawwaja alaihi salata wassalam Hafsah binta Umar ibn al-Khattab wa Zainab binta Huzaimah al-Hilaliyah. Di tahun ketiga pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Hafsah, ya, putri Umar. Ya, sekali lagi melalui kajian semacam ini kita berusaha meluruskan beberapa yang familiar di masyarakat, ya, tapi ditinjau dari sisi sejarah bahkan syariat sangat jauh akan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah di usia 25 tahun kalender Komariah, ya, atau 24 tahun kalender Miladiah. Santer di kita bahwa menikah di usia 25 tahun adalah sunnah. Iya orang Mas? Iya orang. Sunnah nikah usia 25. Hadisnya ada enggak? Ya, ada hadis yang bilang 25 tahun itu adalah usia pas untuk nikah. Enggak ada hadis. Ya, kalau disebut bahwa Rasulullah menikah pertama dengan Khadijah usia 25, iya betul. Dengan itu sampean niru, ya silahkan. Tapi jangan kemudian menyatakan 25 tahun usia sunnah menikah. Sunnah Nabi usia 25 tahun. Oke, kita fair. Oke lah, dianggap sunnah loh ya, nikah usia 25 tahun. Padahal sunnah itu kalau bisa kita komprehensif. Ya, mencontoh satu, mencontoh lainnya. Kalau kita berani ngomong usia 25 tahun Rasul menikah, nah usia berapa ini nikah lagi? Ya, tahun ketiga Hijriah berarti Rasul hijrah usia 52 tahun, 3 tahun berarti 55. Ayo siapa 55 angkat tangan? Monggo, siap ngancani. Nah, ini sunnah. Kalau dibilang sunnah, ini juga sunnah. 55 tahun nikah lagi. Nanti tahun berikutnya Rasul nikah lagi sama Ummu Salamah, sunnah. Nanti sampai tahun ke-7 dalam 1 tahun Rasul nikah 3 kali. Ayo siapa semua nih? Gitu aja. Ya, kalau ngomong sunnah maka semua ditiru.
Maka hati-hati. Ya, kalau mau nikah di usia 25 tahun silakan, nggak salah. Bahkan Rasul melakukan itu ketika dengan Khadijah. Tapi langsung memplot bahwa hadis sunnah. Ini sunnah, maka ya antar dulu mas. Ya, kalau ini sunnah, Rasul nikah Aisyah juga sunnah, Rasul menikahi Hafsah juga sunnah, Rasul menikahi semua ummahatul mukminin, semuanya adalah sunnah. Dan bicara pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lepas dari wahyu Allah. Ya, meskipun secara manusiawi terkadang Rasul jadi gini, Rasul itu punya keutamaan dan kekhususan boleh memakai akad hibah tanpa mahar. Jadi kayak di majelis gini Rasul ngajar umpamanya, datang sahabiat, ya Rasulullah, ahibu ya li laka, aku hadiahkan aku untukmu. Ya, ada sahabat perempuan langsung, ya Rasulullah, aku hadiahkan diriku untukmu. Ya. Itu kalau Rasul bilang ya aku terima, sudah berarti sahabiat ini menjadi di antara ummahatul mukminin. Tapi jangan ditiru, ini kekhususan mas. Nah, ini akad hibah namanya, tanpa mahar boleh ya, tapi bukan untuk yang lain. Sahabat yang lain enggak, sekelas Abu Bakar juga enggak, hanya khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Isya, kita jeda terlebih dahulu mendengarkan azan Isya. Tafadhol yang bertugas muadzin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Umar bin Khattab melihat Hafsah putrinya semenjak lepasnya peristiwa Badar itu dirundung kesedihan. Kenapa? Karena Hafsah itu bersuami seorang sahabat, Hunais As-Sahmi radhiyallahu anhu. Hunais itu salah seorang sahabat laki-laki yang ikut peristiwa mulai dari hijrah Habasah pertama, hijrah Habasah kedua, apalagi hijrah ke Madinah. Artinya termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Dan menikahi putri Umar, dan di antara syuhada Badar, ya, di Badar wafat. Maka Umar bin Khattab melihat putrinya sedih, ya, selepas masa iddahnya, yaitu di tahun ketiga Hijriyah, mulai menawarkan ke sahabat yang pertama adalah Utsman bin Affan. Ya, jadi Umar datang ke Utsman, ya Utsman, apakah engkau pengen nikah? Aku punya putri Hafsah itu, ya suaminya syahid di Badar. Apa kamu ingin menikahinya? Kata Utsman, untuk saat ini enggak. Ya, untuk saat ini saya enggak mau nikah. Maka ya sudah. Berikutnya mendatangi Abu Bakar. Ya, ini teman akrab. Ini mas, coba mas ya, jadi antar temen nggak cuma besan, mantu malah, ya kan? Mantu, bukan hanya besan, mantu loh. Umar pengen mantu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, arafil amr, aku lihat dulu, ya, tak pikir-pikir dulu lah. Ya, dipikir-pikir dulu sama Abu Bakar, masya Allah. Dan ternyata Abu Bakar selepas beberapa hari itu nolak juga. Wah, itu Umar sedih sekali. Pertama ke orang yang lebih muda, yaitu Utsman yang masih akrab ya, nolak. Itu sudah kecewa. Apalagi ini yang sohib, teman karib sekali, nolak, tambah sedih. Ternyata di saat kegalauan ini dirasakan Umar, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan melamar Hafsah. Nah, ini baru kegalauan itu tiba-tiba langsung hilang. Ya.
nggak ngira Rasul itu mau melamar Hafsah putrinya. Nah, di saat Rasulullah sudah jelas datang kepada Umar melamar putrinya Hafsah, Abu Bakar baru menjelaskan. Ya, kenapa aku tolak? Ya karena sebetulnya ya tak pikir-pikir ya bisa saja aku menikahi putrimu. Tetapi di saat mikir itu, kan Abu Bakar sama Rasul akrab sekali. Ya, di tengah obrolan-obrolan itu Rasul kok tanya terkait dengan Hafsah. Maka pikirku berarti Rasul ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Maka aku diam sampai ternyata beliau mendatangimu dan melamarkan putrimu atau melamar putrimu untuk beliau. Maka menikahlah Rasulullah SAW dengan Hafsah persisnya sebelum peristiwa Uhud. Ya, sebelum berkecamuknya perang Uhud itu Rasul sudah menikah dengan putri Umar. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan luruskan perkara yang kedua adalah saat itu Hafsah usianya berapa? Ya, kita akan luruskan statement-statement kaum muslimin yang rata-rata perempuan itu memotivasi laki-laki kalau mau menikah lagi tiru Rasul. Katanya Rasul menikahi janda-janda, maka kalau ini versi perempuannya, yakin itu statement rata-rata dari muslimat. Yang laki-laki soal enggak lah, itu kalau mau nikah lagi tiru Rasul SAW, beliau menikahi janda-janda. Ya, contohnya Sauda sudah kepala 6 beliau nikahi. Ya, kemudian cari pembenaran sehingga sampai detik ini mindset kaum muslimin lek namanya nikah dengan janda apa mas bayanganmu? Sudah nggak produktif, jelas karena kasihan, jelas ya wes penting akhirat ngono ya. Tidak ada kayaknya unsur dunianya. Ya, maka kita akan luruskan. Rasulullah SAW menikah dengan Sauda janda fahada sahih, betul. Dan saat itu usianya ada yang mengatakan kepala 6, bahkan ada riwayat yang sudah menginjak kepala 7, artinya sekitar 69 sampai 70 tahun. Dan ini nggak salah karena tadi pernikahan Rasul dibimbing oleh wahyu. Rasul baru saja kehilangan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan 6 putra putri yang masih kecil-kecil. Dan beliau sudah menjadi Rasul, dakwah rahmatan lil alamin. 6 ini piye carane? Kalau beliau menikah dengan Aisyah yang akadnya di usia 7 tahun, lambe anaknya ora padha, Mas. Ya kan? Maka Rasul butuh 6 orang ini di saat Rasul berdakwah ada yang ngurus. Maka Saudah dengan sangat berpengalaman, usia 60 kurang pengalaman apa lagi mas itu? Ngurus anak, ngurus rumah. Maka Rasul menikahi Saudah. Maka nanti ketika dibawa ke Madinah, Saudah udah tambah sepuh lagi. Ya, sampai Rasulullah menawarkan wahai Saudah, kalau kamu sudah nggak mau menemani aku, karena Rasul di Madinah lebih ngeri lagi aktivitasnya. Ya, sudah bahkan diizinkan perang. Kalau kamu sudah nggak bisa ngurusi aku, ya karena sudah sangat gesit Rasul di usia-usia Madinah, itu Rasul menawarkan gimana kalau aku ceraikan kamu, biar kamu ya nggak ada tanggung jawab ngurusi suami gitu kan. Tapi kata Saudah, aku pengen ketika nanti aku dibangkitkan, aku disebut sebagai istri daripada Rasulullah. Kalau masalah dunia, kalau masalah jatah malamnya, sudah aku nggak butuh itu. Usia segitu mas, udah nggak butuh. Maka aku berikan jatah giliran malamku untuk Aisyah saja. Maka mulai saat itu mas, sampai wafatnya Rasul, Aisyah tidak pernah ada gesekan dengan Saudah. Tahu sebabnya? Ya karena dapat bonus itu. Nggak ada Aisyah pernah gesekan dengan Saudah, nggak pernah ada. Karena Saudah sangat paham sekali. Beda dengan Hafsah nantinya ada gesekan.
ya, dengan Sofiyah ada gesekan, tapi untuk Saudah belas tidak ada kecemburuan, tidak ada gesekan antar istri Aisyah dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Nah, itu Mas, usia 60-an Rasul nikahi untuk ngerawat rumah dan anak. Ya, habis itu kan nikah Aisyah tahu sendiri, ya, sangat belia sekali. Dengan Hafsah, Rasul menikah usia Hafsah adalah 21 tahun. Tahu Mas? Lulus SMA lah. Semester 2 lah ya. Serius sekali Mas. 21 tahun yang antum lihatlah. Muslimat usia 21 tahun. Ya seperti itulah kurang lebih Hafsah. Janda, iya betul, semuanya Rasul nikahi janda kecuali Aisyah, itu betul. Tapi jangan membawa mindset para laki-laki ini kalau janda berarti sudah nggak produktif, sudah tua-tua semuanya. Enggak, usia 21 tahun siapa bilang tua? Ya, usia 21 tahun, bayangkan ya, meskipun ada yang salah satu riwayat di usia 27 tahun, artinya ya wong 17 kan ya 6 toh Mas. Ya. Tetapi kalau kita lihat Hafsah lahir 18 tahun sebelum hijrah Rasul. Ya, berarti kalau tambah 3, 18 tambah 3 21 tahun. Rasul menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini kalau dilihat dari usia sirah Rasul menikah ya semacam ini Mas. Jadi kalau mau janda jangan dipikir janda terus nggak produktif, nggak. Hafsah 21 tahun, janda memang janda. Ya, maka bicara kalau ada anaknya mau menikah atau anaknya mulai seneng, ini Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau, Imam Ibnu Qayyim itu kan menulis kitab bagus sekali, Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim. Apa artinya? Rawdatul Muhibbin, taman orang-orang jatuh cinta, wa Nuzhatul Mustaqim, dan tempat rekreasi bagi orang yang sedang dirundung rindu. Kenapa Imam Ibnu Qayyim menulis demikian? Karena beliau meniatkan bahwa kita ini pasti ada di fase dan kondisi namanya cinta itu normal ini Mas. Lah orang malah medeni sampean. Ya kan normalnya gitu. Maka Imam Ibnu Qayyim menyiapkan kalau sedang jatuh cinta, kalau sedang dirundung rindu, ketresnan, biar tidak sampai belok menyimpang, ambil kitabnya itu. Ya. Begitu juga Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi juga punya kitab Tawqul Hamamah, cincin atau kalung merpati. Artinya sama. Maka para ulama dulu kalau sedang lagi apa istilahnya, dorongan naksir dan sebagainya datang, mereka langsung ambil dua kitab ini. Kalau enggak Tawqul Hamamah, Rawdatul Muhibbin. Di situ diarahkan. Enggak pakai ini Mas. Ya lagi naksir iki sing lain. Status kabeh wong maca. Ya, aduh repot. Ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa ketika dahulu itu anak-anak khalifah, anak-anak pemimpin itu kan punya syekh-syekh khusus, guru-guru khusus. Itu kalau mereka cerita ke gurunya, ke masyayikhnya itu bahwa aku ada rasa ketertarikan dengan fulan, dengan fulanah gitu ya. Itu langsung dilaporkan ke ayah-ayahnya, ayah-ayah mereka, dan sikapnya bagaimana. Cuma ini yang sudah bapak anaknya sudah mungkin SMP SMA lah, kan kadang kan Pak, ya kan, aku kok nyenengi si dia, ya, itu sikapnya tuh bagaimana. Ini ada dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Ternyata seluruh para khulafa mereka senang, mereka bahagia. Ya, mereka bahagia Mas. Kayak anaknya sampai
catatannya satu loh ya, lawan jenis. Ya, itu mereka bahagia. Ya, yang repot itu kalau seneng ya, anaknya jenenge apa? Umay jenenge siapa? Laki-laki Fulan, senengnya mbak yo Fulan lah, repot itu. Ya, kalau Fulan seneng dengan Fulana atau Fulana seneng dengan Fulan, normal itu Pak. Makanya seneng. Khalifah itu kalau semuanya rata-rata seneng. Kenapa? Alasannya karena pertama berarti fitrahnya ada. Normal Mas, normal. Rata-rata duwe seneng lawan jenis itu penyakit Mas. Ya, silakan hubungi siapa nih? Kita iklankan di sini lah, bisa ngobati. Yang kedua karena orang ketika sedang dirudung naksir itu pasti tutur katanya indah. Gitu. Ini zamannya itu loh ya, anak-anak khalifah loh ya. Itu tutur katanya mulai indah-indah. Kemudian penampilan brayi, jalannya teratur. Pokoknya mulai duduk, ngadeg, ngomong, makan, semuanya itu jadi orang kayak biasa, Mas. Ya, makanya para khalifah senang sekali. Wah, anaknya berarti masya Allah enak banget diajak ngomong. Makanya mereka pasti memanggil anak-anaknya, kemudian baru diajak ngomong. Entah ujungnya dinikahkan atau enggak, itu urusan dia loh Mas. Jadi nggak ada istilah orang-orang dari salafus soleh atau yang sejaman setelah berikutnya itu, mereka ketika didatangi anaknya seneng dengan lawan jenis, kemudian alah cinta monyet dulu, kan? Mau cinta apa anak wingi sore gitu. Akhirnya mati Mas hatinya, mutung akhirnya, gerantes. Wong tua ya ora iso ngobati, repot, akhirnya kesini lagi jatuhnya. Maka Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, seneng dulu, karena itu fitrahnya, jangan dimatikan. Ya, harus bersikap. Lah cuma nanti ujungnya nikah apa enggak itu urusan lain. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapati hal-hal yang semacam ini. Ya. Jadi kan orang ketika ada 4 kondisi lah orang menikah itu. Yang pertama cinta, kemudian menikahi. Ya, normal. Ada cinta tapi nggak sampai menikahi. Ya untuk grantes lah Mas ya. Cuma grantesnya nanti ada ilmunya. Yang ketiga nggak cinta nggak nikahi, ya wes lah, ora tresno ora nikah. Kemudian yang keempat tidak cinta tapi sampai menikah. Itu semua ada 4. Yakin cuma 4 ini Mas. Ya, karena ini kita nukilkan Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ada 4 ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara manusiawi ya beliau pernah mendapati kondisi semacam ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ambil dari Tabaqat Ibnu Sa'ad itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar seorang perempuan namanya Fakhitah, dikenal dengan Ummu Hani bintu Abi Thalib. Ya, berarti anak siapa? Abu Thalib. Dan Rasul hidup semenjak kecil 8 tahun sudah serumah dengan Abu Thalib. Ya, jadi ketika beliau melamar Ummu Hani sangat kondisional sekali. Rasul sangat kenal keluarganya, Rasul sangat kenal karakternya, macam-macam karena masih sepupuan. Tapi uniknya Ummu Hani ya, menolak lamaran beliau. Dan ini juga kemuliaan, ya kemuliaan. Ummu Hani nantinya termasuk perawi hadis, ya yang meriwayatkan hadis cara mandi Rasul dengan istrinya Maimunah. Siapa yang meriwayatkan? Ummu Hani. Ya, ketika Ummu Hani mendapatkan harta dari Khaybar, ya kebun dari Khaybar, kemudian Rasul sampaikan, wahai Ummu Hani, kalau pengen harta yang berkah, maka fa'ir'il ghanam, gembalalah kambing, karena kambing itu kalau keluar di waktu pagi ngelalar itu barokah di sana, kalau pulang sore ngandang juga ada barokah di sana. Ini Rasul sampaikan kepada Ummu
Ummu Hani. Dan ternyata Ummu Hani menolak dengan Masya Allah, bahasanya bagus sekali. Sesungguhnya ini musbiyah, aku ini seorang janda yang banyak anak-anaknya, ya, kathirun iyal, banyak tanggung jawabnya. Jadi kalau nantinya aku sedang ngurus anak-anakku, takutnya suami, ya, nggak keurus. Kalau seandainya aku sedang ngurus suami, takutnya anak-anak nggak keurus. Ini kan bahasa penolakan halus. Dan ucapan yang sama diutarakan oleh Ummu Salamah, ya, oleh Ummu Salamah. Tapi Rasul beda jawabannya. Ketika Ummu Salamah menjawab demikian, Rasul sampaikan, kalau masalah janda, istri-istriku janda. Kalau masalah anak-anakmu banyak, maka anak-anakmu yang jadi anak-anakku. Ya, itu jawab balasan Rasulullah. Tapi ketika Ummu Hani menyatakan alasan demikian, Rasul ternyata jawabnya nggak seperti itu. Keluarlah hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu, ni khairun nisa Quraisy, raqibnal ibil, ahnahu lil atfal. Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy yang kalau bepergian menaiki unta. Kenapa kok wanita Quraisy? Ya, Ummu Hani wanita Quraisy, Bani Hashim. Ya. Karena mereka paling lembut dengan anak-anaknya dan paling tahu bagaimana hak terhadap suaminya, hak dan kewajiban untuk suami. Ini memuliakan Ummu Hani meskipun beliau tidak sampai menikahi Ummu Hani. Ya, jadi inilah lika-liku, ya, sedikit dari pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cukupkan sampai di Rasul menikah dengan Hafsah bintu Umar. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya masih membahas pernikahan beliau dengan Zainab binta Huzaimah radhiyallahu anhunna. Barakallahu fiik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.